sebuah masakan tradisional yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, yang mampu bertahan di tengah panas terik dan kelembapan tropis tanpa pengawet, namun tetap aman disantap hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kemudian. Lebih mengejutkan lagi, masakan tersebut pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia oleh CNN International dan kini dikenal di seluruh penjuru dunia, mulai dari restoran mewah di New York hingga warung kaki lima di Tokyo. Masakan itu adalah rendang, sebuah karya kuliner dari dapur Minangkabau yang syarat makna budaya, teknik memasak yang rumit, dan sejarah panjang yang jarang diketahui banyak orang. Sebelum kita menelusuri lebih dalam, jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka belajar hal baru tentang budaya dan kuliner Indonesia. Juga, subscribe ke channel Kuak Fakta supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar mereka juga ikut mengenal kekayaan kuliner Nusantara. Rendang bukan sekadar daging bercampur santan dan rempah. Ia adalah perwujudan filosofi, tradisi, dan identitas budaya Minangkabau yang hidup dalam setiap helai daging yang dimasak perlahan. Kita mulai dengan melihat bagaimana rendang lahir dan berkembang di tanah Minang, yang kaya akan tradisi serta bagaimana teknik memasak lambat yang digunakan justru menjadikan rendang tahan lama tanpa bahan pengawet kimiawi. Menurut pakar budaya dan kuliner dari Universitas Andalas, rendang berasal dari ritual adat masyarakat Minangkabau yang dilakukan untuk menyambut tamu penting atau upacara adat besar seperti pernikahan dan pelantikan penghulu. Pada awalnya, rendang bukanlah hidangan sehari-hari, melainkan makanan khusus yang menunjukkan penghormatan tertinggi. Di dalam adat Minang, memberikan rendang kepada tamu adalah simbol kehangatan, penghargaan, dan status sosial. Ini bukan sekadar soal rasa, tapi juga pesan budaya yang tersirat. Secara etimologis, kata rendang sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yang bermakna proses memasak yang lambat dan intens. Proses memasak ini bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan mencapai 4 hingga 6 jam dengan api kecil yang konstan. Metode ini disebut slow cooking, dan keunikannya terletak pada kesabaran dan ketelatenan dalam menjaga api dan mengaduk santan agar tidak pecah. Selama proses memasak, santan dari kelapa segar yang kaya akan lemak dimasak hingga mengering dan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Inilah yang membuat rendang berbeda dari gulai santan biasa. Kadar air berkurang drastis, sementara bumbu rempah yang kompleks, seperti serai, lengkuas, daun jeruk purut, daun kunyit, jahe, dan cabai merah, meresap sempurna ke dalam daging. Semua bahan ini bukan hanya berperan sebagai pemberi rasa, tetapi juga sebagai pengawet alami. Misalnya, serai dan lengkuas memiliki sifat antimikroba yang melindungi rendang dari pertumbuhan bakteri. Dikutip dari Jurnal Etnobotani Indonesia, penggunaan rempah-rempah dalam rendang juga mencerminkan pemahaman masyarakat Minang terhadap kekayaan alam mereka yang melimpah. Mereka memanfaatkan tanaman lokal yang tidak hanya enak, tapi juga berkhasiat kesehatan dan pengawet alami. Hal ini menjadikan rendang tidak hanya lezat, tapi juga aman disimpan dalam suhu ruang hingga berminggu-minggu tanpa perlu kulkas. Inilah salah satu alasan mengapa rendang sangat penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau yang hidup di daerah tropis dengan iklim yang menantang. Pada zaman dahulu, ketika belum ada teknologi pendingin makanan, rendang adalah solusi tepat untuk menyimpan daging agar tidak cepat basi saat melakukan perjalanan jauh atau selama masa panen melimpah. Tahukah kamu bahwa rendang juga memiliki berbagai variasi yang unik di setiap daerah Minangkabau? Ada rendang basah yang masih memiliki banyak kuah santan, biasa disebut kalio, dan rendang kering yang dimasak hingga benar-benar mengering. Masing-masing memiliki cita rasa dan tekstur berbeda, namun keduanya menunjukkan keahlian memasak yang tinggi serta kekayaan tradisi. Menurut catatan dari Dinas Pariwisata Sumatera Barat, variasi rendang ini juga memiliki fungsi berbeda. Rendang basah biasanya disajikan pada saat upacara adat yang membutuhkan hidangan segar dan lembut, sementara rendang kering lebih praktis untuk dibawa dalam perjalanan jauh atau disimpan lama sebagai persediaan makanan. Kita juga perlu tahu bagaimana rendang mendapat pengakuan dunia. Pada tahun 2011, CNN International menyelenggarakan polling besar-besaran untuk memilih makanan ternak di dunia. Rendang berhasil meraih posisi puncak, mengalahkan hidangan internasional lainnya seperti pizza, sushi, dan pasta. Hal ini bukan hanya karena rasanya yang kaya dan kompleks, tapi juga karena keunikan teknik memasak dan cerita budaya yang mendalam. Di balik ketenaran rendang, ada sebuah cerita menarik tentang bagaimana masakan ini pernah menjadi duta budaya Indonesia di panggung internasional.
Saat KTT ASEAN diadakan, hidangan rendang sering dipilih sebagai salah satu menu resmi untuk memperkenalkan cita rasa Indonesia kepada para tamu negara. Ini menunjukkan bahwa rendang tidak hanya soal rasa, tapi juga diplomasi kuliner. Kalau kamu menikmati penjelasan ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang pengalamanmu dengan rendang. Apakah kamu pernah mencicipi rendang asli Minang? Atau mungkin punya resep keluarga yang berbeda? Ceritakan di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi bersama. Beranjak dari sisi budaya dan sejarah, mari kita masuk ke aspek teknis yang membuat rendang begitu spesial. Proses memasak lambat pada rendang memerlukan keahlian khusus, terutama dalam mengontrol suhu api dan waktu memasak. Memasak santan hingga berubah warna tanpa membuatnya pecah adalah tantangan besar. Pecahnya santan bisa merusak tekstur dan rasa, sehingga proses pengadukan yang konstan dan api kecil sangat penting. Menurut ahli kuliner dari Institut Kesehatan dan Gizi Indonesia, kunci utama dalam memasak rendang adalah kesabaran dan perhatian terhadap detail. Bahkan sedikit kelalaian bisa membuat rendang menjadi tidak sempurna. Ini sebabnya memasak rendang sering dianggap sebagai seni, sekaligus ilmu yang diwariskan secara turun-temurun. Selain teknik memasak, kualitas bahan juga menentukan hasil akhir rendang. Daging sapi pilihan yang berlemak cukup seperti bagian paha atau sandung lamur biasanya digunakan. Lemak ini penting untuk menambah rasa dan menjaga kelembapan daging selama proses memasak yang panjang. Begitu pula dengan rempah-rempah segar yang harus dipilih dengan cermat untuk mendapatkan aroma dan cita rasa maksimal. Selain sapi, rendang juga bisa dibuat dari bahan lain, seperti ayam, kerbau, bahkan jengkol, sesuai selera dan tradisi lokal. Namun rendang sapi tetap menjadi versi paling populer dan dikenal luas. Ada fakta menarik tentang daya tahan rendang yang juga berkaitan dengan nilai gizi. Proses memasak lambat yang panjang mengubah tekstur daging dan membuatnya sangat mudah dicerna. Kandungan protein tinggi tetap terjaga, sementara rempah-rempah seperti kunyit dan jahe juga memberikan manfaat antiinflamasi dan antioksidan. Menurut studi yang dikutip dari jurnal nutrisi tropis, rendang bisa menjadi sumber energi yang sangat baik, terutama bagi masyarakat tradisional yang memerlukan asupan kalori tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Ini juga mengapa rendang sering disajikan dalam acara-acara besar sebagai hidangan utama yang menandakan kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagai bagian dari budaya Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong, pembuatan rendang biasanya dilakukan secara bersama-sama dalam keluarga besar. Proses memasak yang lama dan melelahkan membuat kegiatan ini menjadi momen berkumpul yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Dalam masyarakat Minang, memasak rendang bukan hanya sekedar tugas, tetapi ritual yang mempererat hubungan antar anggota keluarga dan komunitas. Satu lagi hal yang mungkin belum banyak diketahui adalah bahwa rendang juga memiliki makna filosofis dalam kehidupan orang Minang. Proses memasaknya yang lambat dan penuh kesabaran menggambarkan nilai ketekunan dan kesabaran yang menjadi karakter masyarakat Minangkabau. Warna hitam kecoklatan rendang dianggap sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Sekarang mari kita lihat bagaimana rendang telah bertransformasi dari masakan adat menjadi ikon kuliner global. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi, rendang kini tidak hanya ditemukan di Sumatera Barat atau Indonesia saja. Restoran rendang telah muncul di berbagai kota besar dunia. Bahkan di luar negeri, banyak chef yang memodifikasi rendang agar sesuai dengan lidah internasional, namun tetap mempertahankan teknik slow cooking yang menjadi kunci rasa otentik. Namun, tantangan terbesar bagi rendang di era modern ini adalah mempertahankan keaslian resep dan teknik tradisional di tengah kemudahan teknologi dan produksi massal. Banyak rendang instan atau rendang kemasan yang menggunakan pengawet dan bahan tambahan agar tahan lama, tapi tentu saja ini mengorbankan cita rasa dan filosofi asli. Untuk kamu yang ingin mencoba membuat rendang sendiri di rumah, penting untuk memahami bahwa kunci utama adalah kesabaran dan pemilihan bahan terbaik. Meskipun prosesnya panjang dan melelahkan, hasilnya akan sangat memuaskan karena rendang bukan sekadar makanan, tapi juga warisan budaya yang kaya akan cerita dan makna. Jika kamu tertarik untuk mengetahui resep tradisional rendang yang asli dan tips memasak agar mendapatkan rasa terbaik, tinggalkan komentar di bawah. Kita bisa membuat konten khusus tentang resep dan teknik memasak rendang yang autentik dari sumber terpercaya. Sebelum kita lanjut membahas aspek lainnya, saya ingatkan lagi untuk like video ini dan subscribe ke channel Kuak Fakta agar kamu terus mendapatkan konten edukasi menarik lainnya. Jangan lupa juga bagikan video ini ke keluarga dan teman agar mereka juga terinspirasi mengenal rendang lebih dalam. Selain sebagai makanan,
rendang juga menjadi objek studi dalam bidang antropologi dan kuliner. Banyak peneliti yang mengkaji rendang untuk memahami bagaimana makanan bisa menjadi cerminan identitas budaya dan sejarah suatu masyarakat. Proses pembuatan rendang yang rumit dan melibatkan banyak elemen menunjukkan bagaimana tradisi turun-temurun bisa bertahan dan berkembang hingga saat ini. Dalam kajian budaya, rendang dipandang sebagai bentuk narasi yang menyampaikan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat Minangkabau. Misalnya, penggunaan bahan-bahan lokal menunjukkan hubungan erat antara masyarakat dan lingkungan mereka. Sementara proses memasak yang panjang dan kolaboratif menggambarkan struktur sosial yang menekankan gotong royong dan kebersamaan. Selain itu, rendang juga menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan. Pada masa penjajahan, rendang menjadi makanan yang memberi semangat dan kekuatan bagi para pejuang Minangkabau. Kemampuan rendang untuk bertahan lama sangat membantu para pejuang dalam medan perang dan perjalanan jauh. Kita juga bisa menelusuri perkembangan rendang dalam literatur dan media populer. Dalam berbagai film, novel, dan acara kuliner, rendang sering muncul sebagai simbol kekayaan budaya Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana rendang tidak hanya dikenal secara lokal, tapi juga diakui sebagai bagian penting dari warisan budaya dunia. Salah satu hal yang menarik adalah adaptasi rendang dalam dunia modern. Kini banyak varian rendang yang menggabungkan teknik dan bahan baru, seperti rendang vegetarian yang menggunakan jamur atau tahu sebagai pengganti daging sapi. Meskipun berbeda, varian ini tetap berusaha mempertahankan cita rasa rempah dan teknik memasak lambat yang menjadi ciri khas rendang. Menurut beberapa ahli kuliner kontemporer, inovasi ini penting untuk menjaga relevansi rendang di tengah perubahan selera dan kebutuhan masyarakat modern, terutama bagi mereka yang menjalani pola makan tertentu atau memiliki alergi makanan. Namun tetap saja, rendang asli dengan daging sapi dan rempah pilihan tetap menjadi standar emas yang sulit disaingi. Ini adalah contoh bagaimana sebuah warisan budaya mampu bertahan dan beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Jika kamu menikmati penjelajahan mendalam tentang rendang ini, jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan kuliner Indonesia. Dan kalau kamu ingin saya membahas topik serupa tentang kuliner Indonesia lain yang juga penuh sejarah dan filosofi, tulis di kolom komentar ya. Menutup pembahasan kita, mari kita renungkan kembali mengapa rendang bisa menjadi makanan yang begitu spesial dan dihormati. Ia bukan hanya soal rasa yang menggoda lidah, tetapi juga cerita tentang masyarakat yang sabar, tekun, dan mencintai tradisinya. Dari dapur sederhana di rumah adat Minangkabau hingga meja makan di seluruh dunia, rendang membawa pesan budaya yang kuat dan nilai-nilai yang menginspirasi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan panjang ini. Ingatlah untuk like, subscribe, dan share jika kamu ingin terus belajar bersama Kuak Fakta. Sampai jumpa di konten menarik berikutnya yang akan membawa kamu menyelami fakta-fakta seru dan mendalam lainnya dari Indonesia dan dunia.